hal-hal yang buat kita tidak ada kepastian apakah $6 ini masih terus kita nikmati sampai berakhir tahun ini. Kita kan harus punya acuan di dalam perindustrian yang sudah memberikan kita bahwa yang harus dinikmati adalah ini, yang harus diberi subsidi adalah ini, yang menjalankan industrialisasinya ini, kementeriannya jelas. Baik. Halo Sobat Investor, Anda kembali dalam Fincast, di mana kita mau ngobrol-ngobrol santai terkait dengan berbagai topik menarik dengan narasumber yang tentunya sangat mumpuni. Kali ini bersama saya Prisa Songkodatu, kita mau ngomongin soal kebijakan harga gas bumi tertentu atau yang biasa kita dengar dengan HGBT, di mana kebijakan ini sudah diluncurkan pada tahun 2020, harganya itu adalah $6 Amerika Serikat per MMBTU dan ditujukan kepada sekitar 7 sektor, yaitu pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Nah, sekarang di tahun 2024, relevansi dari insentif ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Akan kita ulas bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, yang merupakan Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi atau FIPGB. Dan langsung saja akan kita ulas pro kontranya bagaimana dan dampaknya terhadap industri juga ya. Halo, apa kabar Pak Awe? Sehat selalu. Sehat selalu, thank you sudah join bersama kita kali ini ngomongin terkait dengan harga gas bumi tertentu begitu ya, atau HGBT. Ini sebenarnya masalahnya di mana sih Pak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebetulnya. Jadi Tinggal harga $6 Amerika Serikat per MMBTU di 2024 itu kalau dilanjutkan masih oke? Posisi sekarang yang namanya Forum Industri Pengguna Gas Bumi ini kan sudah diberi kesempatan untuk menikmati yang disebut $6. Nah, posisi pemberian insentif yang diberikan ke industri itu adalah bagian daripada kebersamaan pemerintah dengan industrialisasi untuk memberikan sumbangsi terhadap ekonomi. Kedua, di dalam perjalanan tidak seindah apa yang diberikan di Capman, sehingga di 7 sektor tersebut banyak yang mengalami yang disebut ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Itu satu. Kedua, porsi daripada industri yang disebut pupuk, kemudian chemical itu kan langsung, sedangkan industri seperti baja, kaca lembaran, keramik semua itu kan ada di dalam naungan di mana kita punya pipanisasi ada di PGN. Nah, porsi terakhir yang sudah dijalankan sejak 2 tahun yang lalu, kita ini sebagai pemakai tidak selalu mendapatkan yang disebut $6 merata, ya. Hal ketiga disebabkan oleh adanya PGN selaku yang menyalurkan selalu punya insentif-insentif tersendiri yang tidak terkait dengan porsi Capman maupun PP yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga kita sebagai pemakai merasa bahwa hari ini $6, besok bisa keluar insentif baru, bisa keluar program baru, bisa keluarin yang namanya pelanggan terima insentif yang lain dari PGN. Contoh saat ini yang berlaku di lapangan adalah $6 kita tidak nikmati. Kok secara bisa? menyeluruh. Mereka menentukan dengan adanya surcharge, menentukan ada yang namanya AGIT, alokasi gas industri tertentu. Seperti contoh di Surabaya. Surabaya itu gasnya melebih di mana-mana, tapi tetap dilakukan AGIT tadi. Kemudian kalau begitu ngomong di Jawa Barat ada tempat-tempat tertentu yang mana emang ada kekurangan tapi juga diberlakukan hal ini. Sedangkan insentif pemerintah kan garis bawahnya clear ya. You are receiving $6 adalah $6. Tapi ternyata di lapangan tidak seindah warna asli. Tidak $6, ya. Tidak kucuk-kucuk langsung memperoleh harga juga $6. Itu artinya mereka melakukan hal-hal yang di luar Capman. Baik. Itu perlu perhatian pemerintah mengenai PGN harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, itu pasti sudah ada masukan, penyampaian atau semacam menyampaikan kritikan soal itu nggak Pak Awe?
Nah, kalau bahasa jeleknya adalah kita kalau pengaduan ini kan hanya bisa ke Kementerian Perindustrian. Karena kita di bawah bapak angkatnya kan ini. Mhm. Sedangkan kondisi PGN ataupun Pertamina Gas itu kan di bawah BUMN. Nah, kita tidak bisa komunikasi, kita cuma bisa komunikasi ke Kemenperin. Mhm. Nah, Menteri selalu mengatakan bahwa nanti akan diakomodir. Kemudian pada saat mau diakomodir adalah dua hal. Satu, harus berdialog dengan ESDM. Satu, kedua harus berdialog dengan BUMN kan. Akhirnya di Kemenko kita tidak terima apa-apa. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang buat kita tidak ada kepastian apakah $6 ini masih terus kita nikmati sampai berakhir tahun ini, atau memang di ujung pertengahan sekarang pun sejak Januari sampai sekarang 5 bulan terakhir masih simpang siur. Baik, Pak Awe. Contoh kasus boleh nggak, Pak? Contoh Surabaya. kasus, ya misalnya ketika melakukan pembelian gas bumi, penggunaan gas bumi ini kok harganya tidak seharusnya menurut Pak Awe? Karena ada yang namanya internal scheme ataupun skema baru dari PGN ke setiap pelanggan. Contoh di Jawa Barat mereka menentukan bahwa minimum kontrak sekian, kalau pakai di bawah itu kena surcharge. Kemudian maksimum kalau pakai lebih kena ini surcharge. Kemudian ada di daerah tertentu seperti di Jawa Barat bagian timur, ada yang disebut kena yang disebut alokasi gas, AGIT. Kemudian kita kalau pindah ke Jawa Timur yang termasuk industri yang cukup padat, di situ total dilakukan AGIT. Sedangkan di Jawa Timur itu sudah melimpah itu yang namanya gas. Tapi kenapa masih dikenain AGIT? Ya. Nah, kondisi ini menjadi sebuah instabilities yang ditemui oleh kita antara para industri. Bagaimana yang namanya satu jenis barang yang diproduksi seperti industri keramik ataupun industri baja, industri lainnya di Surabaya ada, di Jawa Barat ada, kok harga gasnya beda-beda. Nah, ini yang Karena ada ya ketentuan-ketentuan menyertai ketentuan lagi tadi internalnya ya. PGN, karena kita kan menerima hal-hal seperti ini semua kan dari PGN. Baik, ujung-ujungnya nanti harganya jadi berapa, Pak? Kalau di blend totalnya adalah kita saat ini sudah bayar 9, 9. bukan 6 ya, maaf. Jadi kondisi yang ada di Capman 91 terakhir adalah sekian dan sekian. Tapi ternyatanya setelah melakukan internal yang namanya skema baru dari PGN, kita akhirnya dapat blend harganya, ujung-ujungnya si pemakai hanya bayar apa yang sudah di blend antara agitnya antara Dapat tadi ya 6, itu sekitar ya, 9. 9. Kita ya. sebetulnya effectively udah bayar sekitar 9. Nah, sementara ini kan sebenarnya insentif ya Pak, $6 Amerika Serikat per MMBTU insentif. Berarti sebenarnya harganya tidak segitu. Harganya sebenarnya berapa sih Pak seharusnya kalau nggak ada insentif ini? Kalau nggak ada insentif waktu 2017, 2017? 2000 sampai ke 2020 sebelum implementasi $6 ini kita udah bayar 9, sekian. Oh, berarti cuma beda tipis dong Pak dengan Iya, jadi tidak ada arti apa-apa. Sekarang yang sudah di blend dengan skema baru ya. Sehingga effectively $6 itu tidak murni dijalankan pada saat 1,5 tahun terakhir ini. Oh, awalnya sebenarnya Awalnya masih berjalan cukup baik. Akhirnya kita melihat bahwa pemerintah cukup komit ya, daya saing cukup bagus, kemudian kontribusi industri terhadap makroekonomi sampai ke mikro cukup baik. Oke. Nah, alhasil terakhir ini aja nih, awal tahun ini hampir tidak menikmati kita. Ada lagi kebijakan internal Ya, itu namanya skema internal lah ya. Oke, skema di luar internal. Capman ya. Sebelumnya tadi tidak seperti itu, 1,5 di awal-awal. Awalnya Oke. baik. Nah, sebenarnya yang Pak Awe dan rekan-rekan inginkan, apakah kebijakan harga gas bumi tertentunya ini yang tidak dilanjutkan, di stop begitu ya? Karena toh juga harganya nggak jauh-jauh beda. Ataukah Pak ya skema internal tadi dihilangkan? Mungkin nggak itu Pak? Intinya gini, kalau pemerintah mau menerapkan harga one price one policy, ya sudah. Industri siap kok menerima umpamanya mau $6, mau $7, mau berapapun yang akan disepakati, tapi dengan catatan jangan punya skema internal yang disebut sebagai perseroan ke perseroan. Ya ini kan B2B. Selalu kalau PGN mengatakan apa-apa yang dilakukan adalah B2B. Nah B2B itu kan harus ada acuan dong. Acuan pemerintahnya apa? Capman kah? PP kah? Kan ada peraturan, nggak bisa semena-mena walaupun itu B2B kan.
Satu, dua, kalaupun memang mesti ditentukan bahwa kita harus membayar $6 udah tidak bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah karena subsidi terlalu besar, silakan ditutup tapi bikin one price one policy dari government. Kalau 7, mari kita salaman. B2B melalui jalur PGN silakan. Jadi jangan ada lagi ada AGIT, kemudian ada kuota, kemudian ada surcharge bawah dan atas segala macam. Itu kan skema-skema yang di luar Kepmen sebetulnya. Oke, So we are ready sebetulnya. kesannya narasinya bagus ya, kebijakan harga gas bumi tertentu HGBT $6 Amerika Serikat per MMBTU, tetapi kan Pada kenyataannya pada enggak. kenyataannya setelah ditelusuri harganya tuh dengan banyak skema internal tadi ya sama aja Tidak enggak menikmati gitu. ya. Oke, mana kemungkinan yang paling mendekati yang bisa terjadi? Apakah itu tadi salaman di angka 7 tapi pasti begitu ya? Ya, Ataukah ini kebijakannya ya udah nggak usah dilanjut HGBT ini? kita tidak mengharapkan bahwa keterusan untuk diberi subsidi enggak Oke. sebagai industri, tapi kita perlu 2 hal. Satu, kepastian supply, kedua, kepastian harga yang ditentukan oleh pemerintah dijalankan oleh BUMN yang ditunjuk. Dah, itu aja. Jadi 2 hal itu yang harus kita garis bawain. Kenapa? Karena industri kalau tidak ada kepastian, we are almost problem. Ya kan? Satu, kedua, produksi kan nggak bisa hari ini ngomong untuk besok. Itu kan harus ada plan. Jadi kalau memang kondisinya mesti $7, kemudian AGIT habis, sudah tidak ada lagi, internal skema sudah tidak ada lagi, insentif B2B-nya sudah tidak ada, semua fix dalam satu Kepmen, silakan. Mari kita work together gitu. Oke, jadinya kan ngitungnya juga enak begitu Ya, ya, jadi kita nggak punya fluktuatif. a good plan yang bisa kita targetkan bahwa oke, untuk produksi 3 shift, 2 shift, 3 shift kita akan jalanin. Karena kalau tidak kan namanya industri nggak bisa kayak orang buka toko kan, hari ini buka besok tutup, ya nggak bisa. Karena industri adalah kontinuitas. Oke, kalau misalnya bisa berbeda dengan 1,5 tahun yang lalu dan 1,5 tahun belakangan ini, berarti kan karena skema internal itu tadi begitu. Apa yang membuat menurut pengamatan Anda Pak, kenapa nih ada skema-skema internal lagi? Karena gini, PGN itu adalah public listed company. Mereka perlu profit. We are fully understood. Tetapi di dalam skema-skema ini harus selalu punya kebijakan yang netral terhadap the business and the incentive of the government. Jangan semata-mata dibuat kemudian diluncurkan, jadi begitu ditanya adalah bahasanya B2B. Cannot. Karena kita kan harus punya acuan di dalam perindustrian yang sudah memberikan kita bahwa yang harus dinikmati adalah ini, yang harus diberi subsidi adalah ini, yang menjalankan industrialisasinya ini, kementeriannya jelas. Baik. Jadi jangan semata-mata kalau memang begitu lihat grafik income berbeda, karena kita juga banyak perusahaan TBK, tidak semata-mata begitu. Karena just sit together, kalau memang bisa kita lakukan sama-sama, kalau tidak bisa jangan begitu mau buat sesuatu tanpa diskusi langsung dijalankan. Itu yang menjadi masalah, karena industri tidak bisa today kita garis bawain terus tomorrow kita harus start lagi. Kita harus benar-benar a good planning. Dan TBK-nya PGN kan juga termasuk perusahaan yang very listed, blue chip segala macam, harusnya lebih aware lah bahwa industri adalah penopang juga, sama-sama ya ayo gitu. Oke, dan kalau mau menyampaikan itu harus ke Kemenperin Ya ya. kita apa-apa pasti ke Memprin karena kita Baik. punya bapak angkat kan. Baik. Nah, tadi Bapak kan sempat menyinggung bahwa dari ketujuh sektor tersebut kan ada pupuk, petrokimia, oleh chemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Ya, mungkin yang paling diuntungkan itu adalah yang memang insentif ini dirasakan langsung, tidak melalui lagi BUMN, begitu Pak. Itu sektor yang mana sih Pak yang bisa langsung dan agak berbeda dengan yang Kalau pupuk kan langsung. Mm-mm. Nah, kalau yang baja sebagian langsung, sebagian enggak. Kemudian kalau yang kaca lembaran, keramik dan lain itu semua ketergantungan dengan suplainya melalui pipanisasi saudara PGN. Oke. Nggak bisa. Itu karena kita nggak punya pipanisasi lain. Baik. Jadi hanya pipanisasi yang ada di Pertamina Gas, turunannya adalah PGN. Itulah yang paling banyak terkena skema Ya, internal tadi itu ya. skema internal, akhirnya kalau bilang monopoli kan nanti marah. Oke, tapi perkembangan dari industri ini Pak setelah kurang lebih 3 tahun mendapatkan insentif HGBT tuh Anda lihatnya seperti apa sih Pak? Posisi kontribusi kita terhadap the economy cukup baik.
Artinya pertumbuhan ekonomi yang selalu kita garis bawahi kan tidak pernah di bawah 5%. Artinya makroekonomi kita juga cukup baik, ditopang oleh seluruh industri. Apalagi 7 sektor itu mendapat insentif, pasti melipat ganda dong. Tapi kalau di tengah jalan itu di-cut, artinya kan nanti akan ada efek kan. Income multiplier efeknya terhadap pemerintah di dalam hal pajak dan lain-lain juga terganggu kan. Sehingga harus di-firm. Kalau memang kita perlu jalankan lagi, silakan. Kalau memang tidak, pemerintah harus bikin keputusan bahwa mari kita taruhkan satu harga. Tapi sama-sama sepakat. Jadi kita tahu bahwa ke depan industri akan mengkontribusi buat makroekonomi adalah dengan harga sekian kita akan hitung lagi. Baik, gimana kalau tiba-tiba dibilang harganya, ya Anda tadi mengatakan ya, kalau dulu-dulu tuh mungkin kalau tanpa insentif ini HGBT itu 9 gitu, $9 gitu. Gimana kalau misalnya ke angka Bahasanya begini, di industri itu mau dibilang harga berapapun kita cuma perlu satu, bahasa harganya itu adalah kepastian. kepastian ya? We are not calculating number, tapi kita calculating adalah kepastian. Mau 6, mau 7, mau berapa, silakan tapi jangan berubah-berubah. Itu. Oke, semacam kayak dolar ya, dolar kan naik turun Ya, tapi kan itu ada kita kan hedging. nggak bisa ikut aging dolar. Kita Iya, ini iya. kan industri berkesinambungan bahasanya. Jadi cannot. Betul. Oke, lantas kalau ngomongin soal ketahanan energi, kalau kita kaitkan ke ketahanan energi sebenarnya seberapa efektif sih menurut Anda HGBT ini, Pak? Nah, kalau udah bicara ketahanan energi, justru pemerintah terpilih yang disebut presiden terpilih sekarang yang akan melanjutkan pemerintahan saat ini itu harusnya pada saat dilantik hari pertama besoknya harus pakai hashtag. Oh, ada hashtag. Hashtagnya adalah ketahanan energi. Sebab gini, saat ini kita berbicara mengenai urusan $6. Tetapi di satu sisi kita melihat bahwa supply gas di sumur-sumur natural yang ada di Sumatera sampai ke Jawa yang kita pakai itu sudah decline ekstrim, sudah sangat decline. Di satu sisi selama 10-15 tahun terakhir ini belum kelihatan ada eksplorasi yang bisa Decline-nya mendukung. habis gitu maksudnya ya? Ya udah hilang istilahnya. Kan namanya sumur dipakai lama-lama kan hilang kan Iya, secara natural ya. Oke. Jadi yang kita terima ini kan sekarang kan di SSWJ. SSWJ itu adalah line di mana mereka akan mengisi semua buat industri. Nah, tempat-tempat itu sudah decline. Sangat decline. Nah, ada sebagian yang di Jawa Timur memang cukup penuh. Itu kan nanti akan disuplai lewat Semarang, yang namanya Cisem, Cirebon, Semarang, itu akan supply ke Jawa Tengah. Jawa Tengah kan ada beberapa industri baru yang disebut Kendal dan Batang dan lain-lain. Nah di satu sisi di Jawa Timur kan juga ada beberapa lahan yang baru, seperti di Tiong Baru dan lain-lain, Tiong Biru, itu ada kondisi yang dipakai oleh PLN, tidak buat industri. Nah kondisi ini harus dipelajarin secara komprehensif dari government bahwa hashtag tadi itu ketahanan energi kita mau kemana? Apakah industri 5 years ke depan akan melakukan blending antara natural gas sama LNG? What are we going to do? Nah ini perlu ada Pertamina Gas yang memberitahukan kepada industri supaya siap-siap kita tidak mungkin menerima harga $6 karena blending LNG dan natural gas. Apa yang menjadi tantangan kalau itu di Nah blending? kalau itu terjadi tidak apa-apa. Kita dikasih tahu bahwa 2 years from now kita harus siap sebagai industri bahwa kalkulasi energi kita 40% di dalam industrialisasi harus siap-siap bahwa menerima harga baru. Tapi 2 years from now. Tetapi kita ada cadangan juga beberapa yang harus bisa dibenahi, antara lain hari ini kita ada supply ke Singapura lewat pipanisasi yang ada di Batam. Apakah pemerintah siap untuk cut kembalikan ke Republik Balik ini? lagi ketahanan energi. Nah, balik lagi ke hashtag tadi. Kalau hashtag tadi belum clear, artinya turunannya tidak akan clear. Mau itu PLN pakai, mau kita pakai, mau itu yang namanya petrokimia pakai, ini kan masing-masing punya pemakaian yang berbeda. Seperti contoh PLN pakai untuk utilisasi, sedangkan kita pakai untuk energi. Sedangkan di petrokimia kan pakai untuk bahan baku. Nah ini where are we going to do? Jadi apakah LNG akan di-blend atau LNG murni akan dibawa ke sini? Ini belum ada plan sama sekali, quote unquote. Jadi hashtag itu harus benar-benar ditaruh sebagai
prosesi transisi pemerintah baru ke depan supaya energi kita itu adalah ketahanan yang sesungguhnya yang akan terjadi adalah ketahanan energi turunannya apa. Masela kemana? Sampai hari ini kan tidak ada kabar. Terus kita dengar bahwa ada andaman di Aceh, kita belum tahu semua. Berarti yang dikhawatirkan Pak Awe dan rekan-rekan ini adalah kuota ya? Bukan kota, jaminan supply belum Supply. ada. Jaminan supply. Kalau terjadi semua line yang namanya naturalnya berkurang, sumurnya berkurang, mulai kering, mulai bla bla bla, next apa? Oke, kalau LNG kah? Atau kita mau importasi kah? Mau apa kah? Kan kita sudah mesti ada antisipasi 2 years from now. betul, kalaupun ada supply, harganya berapa? Yes, itu aja. Makanya bahasa Indonesia kita adalah harga adalah sebuah kepastian, Baik. bukan semata-mata angka. Wajar nggak sih Pak? Karena kan ya pemerintah terpilih kan juga belum dilantik nih. Jadi kita belum tahu kebijakannya akan kemana. Dan mungkin karena ini sudah masa transisi, jadi belum ada arah yang jelas. Bahasa politiknya adalah meneruskan kan apa yang menjadi kebijakan yang sekarang. Nah itu bahasa Indonesia yang baik harus dipakai lah. Setelah dipakai hashtagnya dipasang dong. Betul. Ini yang masih jadi tanda tanya kok nggak ada gaungnya nih sampai sekarang. Kita perlu hashtag. Hashtagnya adalah ketahanan energi. Turunannya apa? Mari kita sit together. Yang paling dikhawatirkan apa sih Pak kalau ini berlarut-larut? Itu industri bisa kolaps. Artinya energi itu dipakai oleh industri untuk menggerakkan seluruh industri. Kalau ini energi tidak ada, kita kan juga pakai PLN. PLN kan juga pakai utilisasi sebagai bagian daripada untuk kita. Ya. Jadi di samping itu energi di dalam hal listrik, di dalam produksi, di dalam semua pergerakan energi yang kita akan pakai di industri. Gak bisa. Plus ya itu hulu kita. Hulu kita juga pakai petrochemical untuk menjadi bagian daripada hulunya kan. Hulunya untuk masuk ke midstream, midstream masuk ke kita sebagai hilirnya. Itu Berarti Anda khawatir kekurangan supply. bahaya. Bahaya. Itu berapa tahun lagi Pak kira-kira? Kalau ini tidak Diperkirakan hitungan-hitungannya dan menurut yang kita dengar kiri kanan menurut intelijen itu adalah maksimum 2 tahun ke depan. Tapi hopefully bisa lebih lama. Kalau memang cadangan-cadangan yang kita dulu jual-jual kemana-mana bisa ditarik kembali ke Republik, itu akan lebih baik lagi. Cadangan-cadangan yang dulu ada Cadangan kita yang tarik lagi ke contoh Republik. dipakai di Singapura, ada yang kita supply ke Singapura. Nah Singapura sendiri sudah mandiri, sudah import banyak, punya tangki di mana-mana. Kenapa kita masih mensuplai ke mereka? Oke. Tuh. Apa tanggapan Kemenperin? Juga belum Pak? Kemenperin tidak ikut di dalam hal-hal pensuplai, tapi Kemenperin akan mengikuti kita di dalam hal pengalokasi industrialisasinya tersebut, bukan menjadikan bagian daripada SDM-nya kan. Tapi kan ini kan harus disampaikan nih suara-suara. Kita sampaikan dari pelaku melalui Kementerian Perindustrian, tapi Kementerian Perindustrian kan juga harus berkolaborasi dengan SDM yang punya kementerian berbeda domainnya kan. Akhirnya nanti di Menko akan diputusin apa, nah itu menjadi kebijakan ke depan. Tapi sejauh ini Anda menangkap sinyal bahwa ini sudah dianggap juga oleh Kemenperin bahwa urgent sudah gitu. diketahui dengan lengkap oleh Kementerian Perindustrian. Kita tahu bahwa kondisi industri saat ini kan banyak lah yang sedang goyang, PHK, bahkan ada yang dikhawatirkan malah bangkrut. Itu ada kaitannya nggak Pak soal energi juga? Itu kalau kembali lagi adalah pangsa pasar, bukan urusan energi ya. Karena Tapi belum ke sana berarti belum. Karena gini, kalau yang namanya persaingan itu semua kan komponennya banyak sekali, bukan semata-mata sebuah energi kan. Jadi contoh kayak kita lihat bahwa industri ada yang kolaps ya. Terakhir kita lihat bahwa pangsa pasar. Jadi kita juga mesti lihat rantai pasok. Itu banyak komponen yang harus dipelajarin oleh industri bersama dengan pemerintah, tidak semata-mata itu energi. Karena kalau begitu pabrik tutup, seolah-olah disalahkan adalah oh nih perindustriannya salah, bukan. Kita harus lihat komponen yang mengakibatkan itu tutup dan bangkrut apa? Rantai pasok, hulunya benar nggak, hilirnya benar nggak? Kalau tidak, artinya kan tidak sinergi one into the others kan. Jadi termasuk daya saing kan yang paling penting. Karena kita tahu bahwa di sekeliling kita ini kan dilakukan
penertiban yang namanya banyak sekali permen-permen yang keluar dari pemerintah. Oke. Sehingga hal-hal ini juga menjadi permasalahan utama kita di dalam dunia usaha. Masih soal itu Banyak ya. sekali. Pak, tadi kan ada katakan salah satu yang diharapkan adalah bagaimana kalau memang HGBT mau dilanjutkan itu ya, tapi ya angkanya jelas, ayolah $6 ya $6, 7 ya 7, jangan ada lagi skema internal bagi sebagian yang tidak tidak langsung begitu tadi ya, yang dibawa dari anak usaha PGN misalnya. Kalau dilanjutkan, menurut Anda berkeadilan nggak Pak kalau Pak 7 sektor ini aja? Kalau memang mau dijalankan $6 untuk seluruh sektor industri, saya bilang kasihan buat the government. Kasihan buat the government. Jadi pemerintah harus menanggung semua. Tapi kalau adilnya, pemerintah harus bikin one price one policy. Oke. Jadi itu across the board, seluruh industri mendapatkan adalah satu harga, satu policy. Misalnya 7, 8 itu sebenarnya masih Kalau oke nggak $7 sih, Pak? kita siap dengan tidak ada skema berikut. Apa yang ditentukan pemerintah kita selalu siap. Oke. Tetapi jangan ada skema-skema baru yang diterapkan antara perseroan dengan perseroan atau B2B, Dan jangan. buka akses Jangan, lain, jangan. kesempatan. Kita Oke. hanya patuh kepada apa yang dihitung oleh pemerintah, pasti bersama dunia usaha. Iya, lagi-lagi soal kepastian Ya, itu begitu ya, Pak. kepastian. Jadi kita tidak mengatakan HGBT perlu HGBT. Apakah perlu naik harga? Perlu. Tapi kondisi ini harus ditentukan oleh pemerintah untuk menjadi sebuah kepastian buat industri. Baik. Itu yang paling penting dan kita selalu garis bawain adalah kepastian, itu yang kita perlu. Lagi-lagi kepastian itu yang Ya. paling penting, kemudian juga hashtag terkait dengan ketahanan Ya, energi. itu perlu. Itu kenapa udah pakai hashtag biar betul-betul Diperhatikan diperhatikan. oleh pemerintah baru. Baik, itu dia ya. Terima kasih Pak Ahmad untuk sharing informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk industri-industri yang ada saat ini di Indonesia. Itu semua yang kita harapkan, kepastian ya. Terima kasih banyak Pak Awe. Terima Sampai kasih. berjumpa Sampai kembali. ketemu. Demikian Fincast kali ini pemirsa, bersama saya Prisa Sombodatu, dan sampai berjumpa kembali. Bye bye. Thank you Bapak. Thank you.